barang data. Soal pertama adalah mencari jangkauan. Mencari jangkauan itu adalah X max dikurangi dengan X minimal. Kita cari mana maksimalnya. Nilainya adalah 19. Kemudian yang minimalnya berapa? Dia adalah 6. Berarti nilainya 6. 9 dikurang 6 didapatkan 13. Selanjutnya soal kedua, mencari simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu kan rumusnya adalah QD sama dengan gas setengah Q3, kuartil ketiga mengurangi kuartil 1 atau kuartil atas mengurangi kuartil bawah. Nah, yang langkah pertama kita cari dulu adalah mencari dulu Q3, mencari dulu Q1. Bagaimana caranya? Q3 dicari dengan kan I N plus 1 dibagi 4. I-nya adalah 3, maka 3. N plus 1 nya kita hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 ditambah 1 dibagi 4. Maka 3, 11 dibagi 4. 33 dibagi 4 nilainya adalah 8,25. Q1 didapat dari I berarti 10 ditambah 1 dibagi 4. Maka dia adalah 10 tambah 11 kali 1 11 dibagi 4 nilainya adalah 2,75. Nah, bagaimana mencari datanya? Maka kita cari adalah Q3. Kita lihat Q3. Tadi nilainya adalah 8,25. 8,25 berarti dia adalah Q3 8,25. Dia berarti adalah data yang ke-8, ya kan? Ditambah dengan 2, ini adalah 0,25 dari data kita kurangi setelah 8 berapa? Ke 9 dikurangi ke 8. Maka kita cari. Ini harus kita urutkan terlebih dahulu. Berarti harus kita urutkan. Kita urutkan berarti dia adalah 6, kemudian 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada tertinggal 9-nya 2 kali ya, 9, 10. Kita lihat. Kita cari yang termasuk data ke-8 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 9. Tulislah 9. Data ke-9 yang mana? Juga 9 dikurangi data ke-8 yang mana adalah 8. Ini ya, data ke-8 adalah 9. 9 ditambah 9 nilainya 0. Berarti nilainya adalah 9. Selanjutnya kita mencari Q1. Q1 itu tadi adalah 2,75. Berarti dia adalah data kedua ditambahkan dengan 0,75 itu didapat dari data setelahnya. Berarti data ketiga dikurangi dengan data kedua. Berarti data kedua itu yang mana? 1, 2 berarti yang ini kan? Sampai 7. Ditambah data ketiga berarti adalah 7. Dikurang data kedua adalah 7. Nilainya adalah 0. 7 tambah 0 nilainya adalah 7. Selesai. Kita dapat berarti QD-nya adalah setengah. Q3-nya adalah 9 dikurangi 7. Ya kan Q1-nya itu 7 setengah. 9 dikurang 7, 2 bagi 2 nilainya adalah 1. Maka didapat nilai simpangan kuartilnya adalah 1. Yang selanjutnya adalah soal ketiga adalah mencari simpangan rata-rata. Mencari simpangan rata-rata rumusnya adalah jika dia tidak pakai frekuensi maka kita pakai adalah sigma n I sama dengan dari I sama dengan 1 maka XI dikurangi X min mutlak dibagi N, atau SR sama dengan kalau ini kita gunakan kalau dia menggunakan frekuensi. Jadi sigma NI sama dengan 1 FI maka mutlak dari XI dikurang X mean dibagi dengan N. Mutlak itu nanti fungsinya adalah kalau dia negatif maka dia tetap menjadi positif. Langkah pertama kita kerjakan adalah dulu mencari nilai mean atau nilai rata-rata. Berarti nilai rata-ratanya adalah 80 ditambah 90 ditambahkan 75 ditambah 85 ditambah 100
ditambah 95 ditambahkan 70. Baru kita bagi, ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita totalkan, nilainya adalah 595 dibagi 7, maka nilainya adalah 85. Selesai, kita dapatkan itu. Maka mencari nilai SR, karena dia nggak pakai frekuensi, maka yang kita ambil adalah yang ini, yang pilihan rumus yang pertama, XI dikurang X-mean dibagi dengan N. XI-nya yang ini kan, ini XI. Nah, XI-nya berarti adalah mutlak dari 80 dikurang 85 ditambah mutlak lagi 90 dikurang 85 ditambah mutlak lagi 75 dikurang 85, kemudian ditambah lagi mutlak 85 dikurang 85 ditambah 100 dikurang 85 ditambah 95 dikurang 85 ditambah 70 mutlak dari 70 dikurang 85 dibagi nanti nilainya adalah 7. Maka kita hitung 80 dikurang 85 nilainya adalah negatif 5, karena negatif 5 dalam tanda mutlak dia nanti mutlak menjadi 5. 90 kurang 85 nilainya adalah 5 positif. 75 dikurang 85 dia adalah min 10. 85 kurang 85 0. 100 kurang 85 min 15. Kemudian plus 95 dikurang 85 dia adalah 10. 70 dikurang 85 dia adalah min 15 dibagi dengan 7. Mutlak dari negatif 5 tetap 5. Mutlak dari 5 dia adalah 5. Mutlak dari min 10 adalah 10. Mutlak dari 0 adalah 0. Mutlak 15 tetap 15. Mutlak 10 adalah 10. Mutlak min 15 adalah 15. Dibagi itu 5 tambah 5 10. 10 tambah ini 20. 20 tambah 15 35 ya. 35 tambah 10 45. 45 tambah 15 dia adalah 60. 60 dibagi 7 nilainya adalah 8,6. Maka didapat nilai simpangan rata-ratanya adalah 8,6. Hal keempat adalah mencari variansi. Variansi juga rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma NI sama dengan 1 X I min X mean kuadrat. Nah, bedanya dibagi N, atau yang keduanya adalah S kuadrat sama dengan sigma N I sama dengan 1. Kalau dia pakai frekuensi maka dia FXI dikurang X mean kuadrat per N. Cara mengerjakannya sama dengan kita mengerjakan yang mencari simpangan rata-rata, hanya bedanya adalah dia pakai kuadrat bukan pakai mutlak. Nah, jadi kita tetap cari datanya tadi adalah 12, kemudian 14, 10, 16, 18. Langsung aja kita hitung, cari dulu nilai mean. Nilai meannya adalah 12 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 16 ditambah 18 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Maka didapat 70 dibagi 5 nilainya adalah 14. Nah, kita cari S-nya, kuadratnya adalah berarti dia adalah 12 dikurang 14 kuadrat plus 14 dikurang 14 kuadrat, ya kan? Plus 10 dikurang 14 kuadrat plus 16 dikurang 14 kuadrat plus 18 dikurang 14 kuadrat dibagi nanti adalah 5. 12 kurang 14 nilainya adalah min 2 kuadrat. 14 kurang 14 adalah 0 kuadrat. 10 kurang 14 adalah min 4 kuadrat. 16 kurang 14 dia adalah 2 kuadrat. 18 kurang 14 dia adalah 4 kuadrat dibagi 5. Maka ketemu 4 plus 0 plus 16 plus 4 plus 16 dibagi dengan 5. 20 tambah 20 berarti 40. 40 dibagi 5 nilainya adalah 8. Maka didapat nilai variansi itu adalah 8. Itu adalah kita. Wah, bagaimana cara mencarinya?
kuartil bawah itu atau Q1 kita mencarinya adalah dengan tepi bawah kelas ditambahkan dengan panjang kelas dikalikan karena dia Q1 maka 1/4 N. Kalau dia nanti dia Q2 maka 2/4 atau setengah. Kalau dia nanti Q3 maka dia adalah 3/4 N dikurang FKQ. FKQ itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, kemudian dibagi dengan FQI-nya /nya adalah kelas kuartil. Karena dia Q1, maka kita cari dulu Q1-nya itu berapa. Berarti dia adalah 1/4 dikalikan berapa ada datanya. Kita jumlahkan 3 tambah 6, 9, 9 tambah 8. Kemudian tambah 13 tambah 7 tambah 3 nilainya adalah 40. Maka dia adalah 1/4, dia adalah 10. Maka kita cari yang merupakan data dari ke-10. Ini 3 tambah 6 dia adalah 9. Kesini dia adalah 17. Berarti kan yang masuk kelas kuartilnya yang ini di sini Q1-nya. Ya kan? Jadi kita ambil di sini TB-nya kita dapat dari 61 dikurang 0,5 sama kayak kita ngerjakan kelas median kemarin. Maka dia adalah 60,5. Kemudian panjang kelas kita dapat dari boleh batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Maka 50 dikurang 41 ditambah 1 didapatkan adalah 10. Baru kita kerjakan di sini. FKQ-nya yang mana? Berarti yang ini. FKQ adalah 3 ditambah 6 dan-nya adalah 9. Sedangkan FQI-nya si 8. Kita kerjakan. Berarti TB-nya adalah 60,5 ditambah panjang kelasnya adalah 10. 1/4 N-nya tadinya adalah 10, ya kan? Atau 10 dikurang FKQ-nya adalah 9. Kemudian FQ-nya adalah 8. Maka didapat 60,5 ditambah 10. 10 kurang 9 1/8 atau 60,5 ditambah 10 kali 1 10/8. Ya, adalah 60,5 tambah 10 bagi 8 nilainya adalah 10 dibagi 8 itu adalah 1,25. 1,25 maka didapat nilainya adalah 61,75. Itu untuk yang kuartil bawah. Nah, kita bahas materi yang soal yang nomor 6. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat itu soalnya pakai histogram. Karena dia pakai histogram, maka kita membuat dulu tabel dari histogram itu. Bagaimana caranya? Yang ini kan disebut sebagai tepi bawah, yang ini disebut sebagai tepi atas. Maka sedangkan pada tabel kita biasanya menggunakan adalah batas atas dan batas bawah dan batas atas. Nah, kalau dalam tabel histogram seperti ini, maka kalau untuk menentukan batas bawahnya, yang ini ditambah 0,5, sedangkan yang ini dia dikurang 0,5. Karena apa? Untuk menemukan tepi atas kan selalu ditambah 0,5, sedangkan untuk menemukan tepi bawah dia selalu dikurang 0,5. Nah, kita balik berarti posisinya. Berarti ini 35 tambah 0,5 tambah 0,5 kan 36. Kalau kita kurang 0,5 kan didapat 35,5. Yang ini dikurang 0,5 berarti dia adalah 40. Kalau kita menemukan tepi atas kan selalu ditambah 0,5. Nah, dan seterusnya. Jadi 40,5 kita tambah 0,5 dia jadi 41, dikurang ini kita kurang berarti 45. Ini lagi kita tambah lagi berarti jadi 46. Ini jadi tepi atasnya dia menjadi 50. Ini kemudian sebelahnya lagi jadi 51 dikurang 55. Yang ini kemudian dia menjadi 56 dikurang 60. Selesai, kita masukkan frekuensi 5, 7, 17, 9 dan 2. Nah, cari XI, mencari XI adalah nilai tengah. Bagaimana kita mencari nilai XI? Boleh kalian hitung dengan cara XI dicari dengan cara 36
ditambah 40 dibagi 2, maka dia dapat adalah 76 dibagi 2 nilainya 38. Tapi kalau ibu, maka semua pun harus seperti itu, 41 tambah 45 baru dibagi 2, 46 tambah 50 dibagi 2. Tapi kalau ibu mikirnya gini, cari nilai tengah supaya lebih gampang adalah ibu hitung aja 1 untuk mencari XI-nya. 40 dikurang 1 aja ibu cari 36, maka nilainya 40 kan dibagi 2. 40 kurang 36, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Artinya semua yang merupakan batas bawah ibu tambah aja lagi dengan 2. 36 tambah 2 38, 41 tambah 2 43, 46 tambah 2 48, 51 tambah 2 53, 56 tambah 2 58. Kalau ibu seperti itu aja supaya lebih gampang. Kemudian frekuensinya baru kita kalikan F dikalikan XI. Di sini F dikalikan X. Dari F dikalikan XI-nya 5 kali 3 8, 190, 7 kali 43, 301, 17 kali 48, 816, kemudian 9 kali 53, 477, kemudian 58 kali 2, nilainya adalah 116. Selanjutnya yang ini kita jumlahkan berapa semua totalnya. Ini ada ibu hitung totalnya, ada FXI-nya adalah total di sini ya, dia adalah 1900. Sedangkan untuk frekuensinya dia totalnya adalah ada 40. Nah, selanjutnya kita cari dulu meannya. Kan seperti itu simpangan rata-rata. Meannya adalah FXI kan FXI dibagi dengan F kan sigma FXI dibagi dengan sigma F, maka FXI-nya 1900 dibagi dengan 40, maka didapat 47,5. Nah, selanjutnya rumus SR itu kemarin tadi adalah ini kan. Nah, ini rumus SR. Maka ini harus kita kurangkan XI dikurang X mean, XI min X mean. Maka X mean 47,5 38 dikurang 47,5 dia adalah negatif 9,5, maka dia tetap menjadi 9,5. Kemudian 43 kurang 47,5 dia adalah min 4,5, maka dia menjadi 4,5 mutlak kan. Kemudian 48 dikurang 47,5 maka nilainya 0,5. 53 kurang 47,5 maka dia adalah 5,5. Kemudian 58 dikurang 47,5 maka nilainya adalah 10,5. Nah, lalu ini dikalikan lagi kan dengan F. Maka ini, nah ini F kan rumusnya adalah FI dikalikan XI min X mean. Mutlaknya, jadi kita buat aja dalam tabel. F-nya berarti 5 dikali 9,5, 47,5, kemudian 4,5 dikalikan 7, maka 31,5, kemudian 0,5 kalikan ini, kalikanlah F dengan maka 8,5, 49,5, 21, baru kita jumlah. Jumlah totalnya adalah 158, baru kita pindah ke sini. Berarti sigma Fx min X mean adalah 158 dibagi dengan 40. Maka ketemu hasilnya adalah 3,95. Maka didapat simpangan rata-ratanya adalah 3,95. Soal yang nomor 7 itu adalah mencari simpangan baku. Mencari simpangan baku bagaimana caranya? Itu kan N 1, 2, 3, 4, 5, frekuensi ada 25152. Nah, rumus dari kita mencari simpangan baku itu kan adalah S kuadrat sama dengan sigma Fi Xi min X mean kuadrat per sigma Fi. Nah, hampir sama sebenarnya rumusnya dengan simpangan rata-rata, tetapi kalau simpangan rata-rata di sini adalah mutlak, sedangkan pada simpangan baku itu adalah kuadrat dan ini dikuadratkan. Nah, langkah pertama adalah kita cari dulu F dikalikan XI-nya 1 kali 2 nilainya adalah 2. 2 kali 5 10, 3, 4 kali 5 20, 5 kali 2 adalah 10. Kita hitung dulu frekuensinya. Frekuensi ini berapa totalnya? Ada 15. Sedangkan yang ini frekuensi jumlah F dikalikan XI-nya adalah 45.
Ini buat apa? Untuk kita mencari nilai mean. Nah, jadi kita cari meannya 15 ya. 45, kita cari dulu nilai mean. Meannya berarti kan adalah sigma fxi dibagi dengan sigma f, maka 45 dibagi 15, maka nilainya adalah 3. Nah, mencari simpangan bakunya, maka tadi adalah sigma fi xi min x mean kuadrat dibagi dengan sigma f fi. Kita cari aja di sini. Terus xi min x mean kuadrat, berarti ini kan adalah xi-nya belum kita cari ya tadi ya. xi-nya maka si xi-nya adalah si nilai. Karena dia hanya berupa data tunggal. Kalau dia berupa data kelompok baru kita cari tadi dibagi ditambah, kemudian dibagi 2 atau kita kurang dibagi 2. Karena data tunggal berarti langsung. Jadi ini kita ambil berarti 1 dikurang 3 min 2 ya kan, kuadrat. Maka nilainya min 2 kuadrat adalah 4. 2 dikurang 3 dia adalah min 1 kuadrat, berarti dia 1. 3 dikurang 3 0 kuadrat, maka nilainya 0. 4 dikurang 3 1 kuadrat, maka nilainya 1. 5 dikurang 3 nilainya 2 kuadrat, maka nilainya adalah 4. Nah, kemudian ini f dikalikan xi min x mean. Berarti 2 yang ini nak ya, bukan yang ini tapi yang ini. 2 dikalikan 4 8, 5 kali 1 5, 1 kali 0 0, kemudian 5 kali 1 5, 2 kali 4 nilainya adalah 8. Baru kita totalkan 10 16, maka nilainya 26. Maka langsung aja di sini. Berarti 26 dibagi sigma f-nya adalah 15, maka nilainya adalah 1,733. Karena dia s kuadrat, maka sama dengan kita tarik aja langsung. Udah 1,733. Ini adalah S-nya. Maka nilainya adalah akar dari 1, kan adalah simpangan baku itu adalah rumusnya adalah akar dari S kuadrat. S kuadrat berarti akar dari 1,733. Ini simpangan baku. Kalau di sini kan sampai di sini hanya simpangan simpangan standar ragam atau variansi. Simpangan baku itu kan adalah akar dari ragam variansi. Nah, selanjutnya nih kita cari sama kayak kita mencari kemarin tadi itu adalah yang mencari kuartil bawah, maka sama juga berlaku dengan kuartil atas. Tapi berarti kalau kuartil atas berarti kita mencari Q3. Kita cari datanya adalah 3, kemudian 6, 7 dan 3 ya. Nah, kita cari dulu Q3 kan kuartil atas, berarti dia adalah 3/4 dari 40 data. Ini bagi 40 data, maaf, ini berapa datanya ya? 1 tambah 3, 4 tambah 6, 10, 20 ya. Nah, dari 20 berarti dia adalah 5, 3 kali 5 nilainya 15. Berarti kita cari data yang ke-15 di mana? 1 tambah 3, 4 ditambah ini ke sini 4 tambah 6 10 tambah 7 17. Berarti data kuartil ketiga di sini kan? Di sinilah data kuartil ketiga. Maka kita ambil Q3 kan sama nih. TB plus P adalah karena dia kuartil atas maka kita pakai 3/4 N dikurang FKQ dibagi dengan FQ. TB berarti kalau TB tepi bawah kelas selalu dikurang 0,5. Berarti ini adalah 55,5. Panjang kelas sama kayak tadi 58 dikurang 56 ditambah 1 selalu. 8 berarti 2 tambah 1 nilainya adalah 3. Berarti panjang kelasnya adalah 3. 3/4 dikalikan N-nya adalah 20. FKQ berarti adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Berarti dia adalah 4, 10. FQ-nya dia adalah 7. Nah, selanjutnya dihitung 55,5 ditambah 3. Ini adalah 5, 15 kurang 10, 5/7.
Jadi 55,5 ditambah 3 kali 5, 15 per 7, maka didapat 57,64. Sekian penjelasan Ibu dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 8. Semoga bermanfaat untuk kalian ilmunya. Silahkan kalian pelajari.